Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sistem pernapasan manusia. Kita fokus pada gangguan sistem pernapasan pada manusia. Sudah siap? Yuk kita mulai. Beberapa macam gangguan sistem pernapasan pada manusia yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tonsillitis, yang berikutnya pharyngitis, yang berikutnya lagi ada influenza, kemudian ada pneumonia, kemudian ada tuberkulosis atau TBC, yang berikutnya ada asma, dan yang terakhir akan kita pelajari adalah kanker paru-paru. Pernahkah kalian melihat video seperti itu atau mengalaminya sendiri? Yang keluar itu adalah batu tonsil. Tonsil sendiri memiliki fungsi untuk menyaring virus dan bakteri yang akan masuk bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh menurun dan lemah, virus dan bakteri dapat menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil meradang, batuk, sakit kepala, sakit bagian leher atau telinga, dan demam. Virus penyebab tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Sedangkan bakteri penyebab tonsilitis pada umumnya adalah Streptococcus. Yang berikutnya adalah influenza. Seperti inilah gambar virus influenza. Penyakit ini disebabkan oleh influenza virus. Gejala umumnya adalah demam dengan suhu di atas 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular melalui sentuhan permukaan yang terkontaminasi virus. Agar tidak tertular virus flu, selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Penyakit atau gangguan sistem pernapasan manusia berikutnya adalah pharyngitis. Sebelah kiri adalah tampak gambaran dari gangguan pharyngitis dan sebelah kanan merupakan bakteri penyebab pharyngitis. Pharyngitis ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Virus yang dapat menyebabkan pharyngitis antara lain adenovirus, orthomisovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Bakteri yang dapat menginfeksi faring salah satunya adalah Streptococcus pyogenesis. Gangguan yang berikutnya adalah pneumonia. Penyebab infeksi ini antara lain karena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah berkurang. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit bagian dada, dan sulit bernafas. Cara mencegahnya adalah dengan menggunakan masker, memberikan antibiotik, terapi oksigen, penyedotan cairan, dan bronkodilator. Gangguan yang berikutnya itu adalah tuberkulosis atau TBC. Sebelah kiri merupakan paru-paru penderita tuberkulosis dan yang sebelah kanan merupakan gambaran dari bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi orang lain melalui udara. Gejala TBC mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit bagian dada, dan batuk berdarah. Nah, jika sudah mengalami gejala seperti itu, silakan untuk segera memeriksakan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang berikutnya adalah asma, disebabkan oleh masuknya alergen seperti asap rokok, debu, bulu hewan, dan lain-lain. Menghasilkan prostaglandin dan histamin yang memicu penyempitan saluran pernapasan. Sehingga untuk penderita asma dianjurkan untuk menghindari alergen-alergen tersebut agar asmanya tidak kambuh. Gangguan atau penyakit berikutnya yang terakhir adalah kanker paru-paru. Sebelah kiri merupakan
gambar dari penderita kanker paru-paru yang belum terlalu parah. Bisa dilihat ada beberapa titik-titik hitam di situ. Yang sebelah kanan itu merupakan penderita kanker paru-paru yang sudah parah karena titik-titik hitamnya sudah meluas dan tidak terkontrol. Disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali yang dipicu oleh rokok. Sekitar 85% pengidap kanker paru-paru itu merupakan perokok aktif, sedangkan 15% itu merupakan perokok pasif. Gejalanya adalah batuk berdarah, berat badan menurun drastis, napas pendek, sakit bagian dada. Maka dari itu dianjurkan untuk menghindari asap rokok. Menghindari saja dianjurkan, apalagi merokok amat sangat tidak diperbolehkan. Saya rasa cukup penjelasan tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.